Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 orang sebagai tersangka hasil operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan. Dari 5 orang yang ditetapkan tersangka, salah satunya ialah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, yaitu Topan Ginting. Menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu 1. TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, nomor 2 Saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR. Kemudian Saudara HEL selaku PPK Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara. Ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan Saudara RAY selaku Direktur PTRN. Ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada 3 orang tadi. Yang menarik, pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ialah Topan Ginting. Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting sebelum menjabat Kepala Dinas PUPR Sumut pernah menduduki sebagai jabatan di Kota Medan saat dipimpin Wali Kota Bobi Nasution. Topan pernah menjadi pejabat Sekda Kota Medan, ia juga pernah menduduki jabatan Kadis PU Kota Medan dan pernah menjadi camat Medan Tuntungan. Nama Topan Ginting banyak disebut-sebut sebagai orang dekatnya Bobi Nasution. Sejumlah media lokal di Sumatera Utara juga memotret kedekatan Topan dengan Gubernur Sumatera Utara, yaitu Bobi Nasution. Dalam berita yang dimuat kliksumut.com, KPK membidik orang-orang dekat Bobi Nasution yang diduga menerima suap proyek infrastruktur pasca ditangkapnya Topan Ginting. Lalu tribunnews.lampung.com juga memuat sosok Topan Ginting Kadis PUPR Sumut yang terjaring OTT KPK adalah orang dekat Bobi Nasution. Dan terakhir, medanpostonline.com juga memuat Topan Ginting dari ajudan kepercayaan Bobi Nasution berujung tragis di tangan KPK. Menurut pakar politik Universitas Sumatera Utara atau USU, Indra Fauzan bilang, karir Topan cepat melesat saat Bobi menjabat sebagai Wali Kota Medan dan Gubernur Sumatera Utara. Tangkap tangan ini adalah yang dianggap sebagai salah satu dinas yang memang menjadi andalannya bagi Bobi Nasution, saya rasa seperti itu. Bukan karir yang main-main dan tidak semua birokrat itu mencapai tahapan itu ya, mencapai tahapan yang sangat tinggi seperti itu. Jadi dari karir itu kita bisa melihat bahwa beliau bukan sosok yang sebenarnya tidak berpengaruh, tapi punya pengaruh juga dan punya kedekatan lah ya bersama pimpinan saat itu. Dan apalagi ketika Bobi Nasution baru dilantik, beliau juga salah satu yang dibawa. Jadi saya rasa Bobi melihat ya tentunya kinerja dan loyalitasnya si Pak Topan Ginting ini bisa dipertahankan untuk ke level yang lebih tinggi. Kasus dugaan korupsi infrastruktur di Mandailing Natal, KPK bilang berawal dari laporan masyarakat yang mengeluhkan soal proyek infrastruktur jalan yang kurang bagus di Sumatera Utara. KPK pun membuka peluang memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk diperiksa terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara, namun masih berkoordinasi dengan PPATK soal aliran dana korupsi. Dalam kasus ini, KPK menyita barang bukti uang tunai Rp231 juta yang diduga sebagai bagian dari komitmen fee untuk pengaturan sejumlah proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, KPK melakukan OTT sekaligus menetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi dugaan proyek infrastruktur jalan di Sumut. Sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Sumut terlibat dengan nilai fantastis. Yang menarik, salah satu tersangka ialah Kadis PUPR Sumut Topan Ginting yang disebut-sebut dekat dengan Bobi Nasution. Akankah KPK juga akan memeriksa Bobi dalam kasus ini? Dan sebenarnya benarkah proyek infrastruktur menjadi ladang korupsi? Kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Yudi Purnomo, penyidik KPK periode 2013-2021. Selamat pagi Mas Yudi. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih Mas sudah hadir di studio dan juga melalui sambungan Zoom Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat pagi Mas Boyamin. Pagi Mario, Yudi. Abangku. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Pagi hari ini, dan juga kita sudah mencoba menghubungi juru bicara dari pihak Bobi Nasution, tetapi memang sampai saat ini belum memberikan respon. Saya ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, 200 M lebih yang akhirnya diduga korupsi di Sumatera Utara ini. Kalau Anda melihat sebagai pengalaman Anda penyidik KPK, 200 M
dengan posisi jumlah besar seperti ini, apakah mungkin saja hanya sampai di kepala dinas? Kalau di Sumatera Utara, PUPR, kepala dinas. Apakah hanya sampai di kepala dinas atau ada juga orang yang lebih tinggi, misalkan bupati atau gubernurnya? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai proyek pembangunan jalan di daerah yang kemudian di situ kepala dinas PU, ya itu adalah kaki tangan langsung ya seorang kepala daerah. Sehingga kalau pengalaman saya ketika menangani berbagai macam kasus OTT saat di KPK, biasanya itu udah satu paket. Ketika kepala daerah kena, pasti kepala dinas PU kena. Karena anggaran paling besar itu adanya di dinas PU. Dan yang paling banyak bisa menghasilkan uang korupsi adalah proyek-proyek pembangunan jalan. Karena itu paling banyak bisa di markup. Ya, karena kita tahu bahwa dalam perbaikan jalan ataupun pembangunan jalan itu kan ada yang namanya ketebalan aspal. Ketebalan aspal itu misalnya 10 cm. Tetapi dari kasus-kasus tangani nggak ada sampai 10 cm. 5 cm juga udah alhamdulillah gitu ya. Dari situlah kemudian margin korupsinya begitu besar. Kalau kita bicara ini markup proyek ini ya? Iya. Kalau kita bicara mengenai proyek ini yang 230 M, biasanya uang yang namanya komitmen fee-nya, apalagi kan ini proyek ini kan belum ya. Tapi dari awal kita sudah lihat bagaimana komitmen fee-nya 4%. Ya kalau biasanya itu 20%. Oke. Ini yang terjadi di Sumut ini 4%, tapi yang pengalaman Anda biasanya 20%. Betul. Nah, kalau saya melihat dalam OTT yang dilakukan oleh KPK ini memang ini sangat menarik ya. Karena ini kan dilakukan oleh seorang kepala dinas PU yang baru menjabat. Baru menjabat ya. Nah, kemudian dia sudah berani untuk memerintahkan anak buahnya untuk kemudian merancang skenario rekayasa agar memenangkan perusahaan-perusahaan yang dia tunjuk untuk mengakali sistem e-katalog sehingga tidak melalui pengadaan barang dan jasa. Dari sebenarnya 230 M itu kan dari berbagai macam proyek jalan lah. Jadi itu adalah kumpulannya. Dan ketika nanti dimenangkan, yang menarik kan ketika dia meminta 4%. Kemudian baru muncul 231 juta ya yang kemarin hasil OTT. Hasil OTT. Ya artinya kepala dinas PU ini baru menunjukkan kepada para pengusaha-pengusaha yang bermain di proyek PU-nya di Sumatera Utara ingin menunjukkan bahwa sekarang dia adalah tuannya. Oke, dari pengalaman Anda 4% itu dari 200 M itu besar atau kecil? Nah, masih kecil lah Mas, karena saya bilang 8M dan itu kan belum semua terrealisasi. Jadi bagi saya kemarin bisa jadi KPK terlalu cepat gitu kan melakukan OTT gitu ya. Tapi mungkin karena barang buktinya sudah ada di tangan dan kita tahu pengertian operasi tangkap tangan adalah ditemukannya barang bukti di dalam para tersangka tersebut ya sudah langsung diambil saja oleh KPK. Jadi saya pikir episode ini masih akan berlanjut ke depannya. 8M sedikit. Menurut Anda hanya sampai di Kadis PUPR atau sampai ke Bobi? Nah, kalau melihat ya KPK kemarin hanya menangkap sampai ke Kadis PU, ya tentu kita objektif bahwa dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK belum ditemukan barang bukti langsung ataupun alat bukti langsung untuk bisa menangkap kedua-duanya. Karena seperti yang saya sampaikan ya, kalau ada OTT terhadap kasus korupsi proyek pembangunan jalan yang ditangani oleh daerah ya pasti itu sudah sepaket. Tetapi kan sekali lagi kembali ke bukti-buktinya. Ya seperti itu. Seperti saya katakan bahwa apakah kemudian ya tidak terlibat ya bisa juga gitu kan bahwa sampai saat ini bisa jadi ini adalah korupsi yang menurut saya dilakukan tunggal oleh kepala dinas PU untuk menunjukkan bahwa sekarang dia adalah tuannya di dinas PU. Singkatannya sebelum saya ke Mas Boyamin. Menurut Anda kalau follow the money perlukah Bobi diperiksa oleh KPK? Nah kalau kita bicara follow the money ini kan uangnya kan masih sedikit ya. Ya belum sampai 8 miliar bahkan dari yang dimintakan. Oleh karena itu ya tentu sekarang bukan masalah follow the money tapi masalah apakah Topan ini ya sebagai kepala dinas PU akan membuka selebar-lebarnya terkait dengan peristiwa ini untuk menjadi justice kolaborator. Begitu. Dan Bobi perlu dipanggil oleh KPK maksud Anda seperti itu? Ya bisa jadi akan dipanggil karena dia adalah kepala daerah. Tidak mungkin tidak dipanggil. Pasti saya katakan dipanggil ya. Oke. Saya ke Mas Boyamin. Mas Boyamin,
sudah menarik nih bersama Mas Yudi terkait dengan apa yang terjadi di Sumut. Menurut Anda seperti apa? Apakah perlu dengan ini angka kecil misalkan 8M dari yang dikatakan Mas Yudi biasanya 20% dari proyek yang dianggarkan. Menurut Anda apakah perlu pada akhirnya diminta keterangan kepada Gubernur Sumut saat ini, Bobi Nasution, untuk semakin terang benderang terkait dengan kasus ini? Gini aja, kalau KPK tidak memanggil Bobi, pasti akan saya seperti ada permasalahan komunikasi. Halo Mas Yudi, bisa mendengar? Halo Mas Boyamin, bisa mendengar suara saya? Lockout ya. Lockout kayaknya beliau. Oke, sepertinya ada masalah komunikasi. Saya kembali ke Mas Yudi. Daerah yang diminta KPK. Oke. Kedua ini Mas Boyamin bisa dengar suara saya? Kalau ini KPK tidak memanggil Bobi, halo Mas Boyamin, saya akan gugat pra peradilan, itu aja. Halo Mas Boyamin. Ya. Mas, mohon maaf tadi sepertinya ada permasalahan komunikasi. Boleh diulang terkait dengan pemanggilan Bobi ini? Kalau KPK tidak memanggil Bobi, akan saya gugat pra peradilan, itu aja sederhana. Karena kali Bobi ini dipanggil sebagai azas keadilan, benar kan? Sinyalnya kalau pakai laptop. Ya, sepertinya ada. Maaf, saya pakai ganti HP aja. Oke, sambil menunggu Mas Boyamin, saya kembali ke Mas Yudi. Mas Yudi, bagaimana Anda melihat bahwa ini ada desakan untuk akhirnya memanggil Bobi? Apa sebenarnya keterangan yang perlu digali dari Bobi misalnya? Ya, kalau kita melihat dalam proses pengadaan barang dan jasa, penanggung jawab pastilah gubernur dalam kasus ini ketika proyek jalan ya. Namun apakah keterlibatannya formal dan material itu kan yang perlu ditelusuri. Jadi kalau dipanggil, saya yakin pasti Bobi dipanggil. Tetapi kalau dipanggil hanya terkait dengan formil, terkait dengan tanggung jawab beliau, ya selesai gitu kan. Ya pertanyaannya sampai seperti itu gitu. Namun kan tentu tentu masyarakat kan ingin lebih dari itu ya. Tetapi untuk lebih dari itu, maka apakah KPK bisa menemukan bukti-bukti keterlibatan Bobi? Karena sampai saat ini dari pengalaman saya menangani OTT ketika ada seorang kepala dinas PU tidak berhasil ditangkap dalam OTT dan ada barang bukti di dia, sementara gubernurnya atau kepala daerahnya tidak ditangkap juga, berarti kan selama proses itu kan tidak ada ditemukan alat bukti, kesaksian dan sebagainya langsung yang bisa langsung ditangkap pada saat itu. Karena begitu sekarang hanya bisa mengharapkan kesaksian dari Topan ini. Topan untuk membuka begitu. Karena Mas, kasus korupsi itu kan unik, makanya dikatakan kenapa kejahatan luar biasa, karena dia hanya bisa dilakukan ketika dilakukan sedikit orang, kemudian kejahatan yang tersembunyi seperti itu. Mas. Saya kembali ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, sudah bisa mendengar suara saya? Mas Boyamin, sepertinya masih ada permasalahan komunikasi. Saya lanjut lagi ke Mas Yudi. Mas Yudi, ini memang menarik juga terkait dengan pemanggilan Bobi. Tapi menurut Anda desakan seperti ini, kalau kita lihat dari pengalaman Anda, apakah memang dengan proyek 200M lebih ini perlu sepengetahuan gubernur atau sampai ke tingkat kepala dinas saja sudah cukup sebenarnya? Enggak. Kalau misalnya tadi katakan formal pasti tahu lah proyek ini pasti tahu dalam arti bahwa formil bahwa ada proyek pembangunan ini sebanyak ini pasti kan disampaikan kepada gubernur. Tetapi tadi saya katakan ini kan kasus ini kan proyeknya itu kan belum berjalan Belum berjalan. Ini baru dalam proses sudah saling memahami, kan? Ada janji-janji yang dilakukan. Ada janji-janji akan dimenangkan dan sebagainya. Maka kenapa yang ditersangka kan ada yang kepala penanggung jawab Gunung Tua, kemudian juga ada yang dari terkait proyeknya, di PUPR-nya dan 2 pengusahanya. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk kasus ini, kalau untuk ke Mas Bobi sih saya pikir masih terlalu jauh karena uang yang baru masuk pun 231 juta dari janji 8M gitu untuk materialnya. Tetapi tadi saya katakan bahwa ini akan dekat ketika kuncinya ada di Topan.
Jadi Topan adalah kuncinya, Mas. Dia kunci yang bisa jadi bahwa apa yang dilakukan oleh dia, ya on behalf-nya Mas Bobi bisa jadi juga. Tapi sekali lagi, KPK tidak berhasil menemukan itu di proses penyelidikan OTT KPK. Nah, kita kalau misalnya berharap di penyidikan ada, maka yang bisa membuka ya adalah Topan. Nggak ada lain, tidak ada bukan. Kalau melihat bagaimana Topan memerintahkan itu kan, dia juga seorang tipe komando ya. Apalagi kita tahu dia adalah orang dekat gitu ya, mulai dari zaman pemerintahan di Medan. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi bagi saya ini kuncinya, apakah ada keterlibatan material Bobi itu ada di Topan. Tapi kalau tidak, ketika Bobi pun dipanggil oleh KPK, pasti pertanyaannya hanya pertanyaan formil terkait dengan tanggung jawab tupoksinya sebagai seorang gubernur Sumatera Utara. Tidak mungkin pertanyaan-pertanyaan to the point seperti apakah mungkin Anda menerima atau segala macam, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi pertanyaan seperti itu baru bisa ditanyakan kalau ya penyidik ya bisa mendapatkan dari saksi-saksi lain. Tapi kalau tidak, nggak akan berani penyidik melakukan itu seperti menembak dengan peluru kosong. Anda terima duitnya segini ya pasti bilang enggak gitu. Tapi kalau kita sudah dapat dari saksi lain menanyakan, oh saksi lain mengatakan ada terima loh. Nah itu baru seperti itu Mas Mario. Saya ke Mas Boyamin lagi. Mas Boyamin, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Cukup jelas Mario. Sepertinya sudah kembali sinyalnya. Mas Boyamin, saya ulang lagi pertanyaannya. Terkait dengan menurut Anda apakah perlu KPK memeriksa dan seperti apa yang harusnya pada akhirnya yang perlu digali dari Bobi oleh KPK? Bahkan saya begini, kalau KPK tidak memanggil Bobi, maka KPK akan saya gugat pra-peradilan dalam jangka waktu segera, maksimal 2 minggu lagi. Kalau 2 minggu lagi tidak memanggil Bobi, saya gugat pra-peradilan. Karena satu, azas keadilan. Karena kepala daerah dimanapun dipanggil ketika ada anak buahnya diproses ke KPK. Misalnya kemarin Kalimantan Selatan, itu kan sampai ngejar-ngejar Paman Birin itu. Nah, meskipun Paman Birin kemudian pra-peradilan atau apa, dia dinyatakan tersangkanya tidak sah. Itu azas keadilan. Kedua, ya apapun ini justru malah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada KPK. Justru kalau tidak manggil Bobi, ya semakin menenggelamkan KPK itu sendiri. Justru saya mencintai KPK dengan cara saya bantu untuk menaikkan citra di masyarakat, maka harus manggil Bobi. Ketiga, ini kan apapun ya orang kepercayaan, KPK harus memulai dari kampanye 2020. Apakah camat ini menjadi tim sukses? Karena menurut saya dia lompatannya terlalu tinggi. Habis camat langsung menjadi Kadis PUPR di Pemkot Medan. Itu cepat ini. Biasanya itu dari camat itu masih menjadi sekdis atau menjadi kepala yang levelnya kayak eselon 3, itu kepala bagian hukum misalnya, atau sekdis, atau kepala organisasi eselon 3. Nah, kepala dinas PUPR ini langsung eselon 2. Jadi ini selama menjadi camat itu, apakah dia juga menjadi tim sukses? Atau setidaknya tahun 2020, apakah menjadi tim suksesnya Bobi? Harus didalami sampai ke sana. Dan berkaitan dengan dana kampanye Bobi, baik wali kota maupun gubernur, harus juga didalami apakah ada sumbangan-sumbangan besar dari Topan ini gitu. Jadi pentingnya itu kenapa Bobi harus dipanggil itu justru untuk mendalami bagaimana dia menjadi tangan kanannya, karena dia lulus itu tahun 2007 dan ini sudah kepala dinas PUPR di Prof Sumatera Utara, bersamaan dengan habis dilantik Bobi jadi gubernur, langsung dilantik jadi kepala dinas PUPR. Ini lompatannya kalau tidak istimewa, artinya istimewa kedekatan gitu. Kira-kira gitu. Jadi ini yang menurut saya yang harus diproses lebih lanjut gitu. Mas Boyamin, tetapi kan memang dipanggil ini untuk dimintain keterangan terkait dengan kasus ini sebenarnya, dalam arti bahwa ya terkait dengan hubungan, dalam arti bahwa apakah mungkin memang nantinya perlu ditanyakan dan apakah memang ada hubungannya dengan kaitannya dengan korupsi atau bagaimana? Iya, kalau ini kan proses-proses yang baru awal dan KPK kan kemarin dengan gaya baru OTT ini bahkan jauh di awal masih tanda kutip niat dan mulai tindakan awal aja sudah di OTT gitu, karena dalam rangka pencegahan jangan sampai jalannya jelek gitu kan, maksudnya kan gitu, karena toh sudah ada buktinya awal gitu. Dan itu justru apapun saya yakin bisa dikembangkan kemanapun ini proses-proses itu, karena ya meskipun
kalau KPK mau menunggu sebenarnya bisa akan dipantau mengalir kemana-mana. Mas Boyamin, Mas Boyamin. Oke, sepertinya masih bermasalah dengan komunikasi. Mas Boyamin. Oke, saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, bagaimana Anda melihat bahwa seperti yang disampaikan oleh Mas Boyamin, sepertinya kalau kata dia tadi, kalau tidak dipanggil Bobi, saya akan melakukan pra-peradilan. Ini terkait dengan asas keadilan. Nah, menurut Anda, pemanggilan Bobi ini lebih besar terkait dengan mungkin saja mau melihat bagaimana terang benderang kasus ini, atau secara politis lebih besar sebenarnya? Ya, memang kalau bicara mengenai politis, ya kita sebagai penegak hukum kan tidak melihat apa yang di luar sana. Ya kita tahulah pasti ketika ini ada hubungannya dengan Mas Bobi, ya kan, orang-orang yang oposisi sama Mas Bobi dan keluarga tentu riang gembira gitu ya. Kemudian dan sebagainya gitu ya. Tapi menyambut dengan gembira. Tapi kan tentu kita harus objektif ya, bahwa sekali lagi ini adalah penegakan hukum. Saya pikir kita harus apresiasi kepada KPK yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Boyamin ya, bahwa OTT ini dilakukan di awal, artinya bahwa ini bisa menjadi upaya untuk menyelamatkan kerugian negara yang lebih besar. Coba kalau misalnya kemudian 8 miliar terdelivery ya, kemudian 238 miliar itu pasti di markup mereka. Markupnya bisa gila-gilaan, bisa 70%, 60%, 100 miliar lebih hilang. Jadi sebenarnya dalam kasus proyek jalan itu bukan hanya 20% fee dari total proyek, tetapi juga pasca ya orang-orang itu kemudian melakukan markup terhadap proyek perjalanan itu nanti akan dapat lagi. Jadi begitu luar biasa korupsinya memang kalau dalam proyek pembangunan jalan ini. Makanya kenapa kan sering Mas lihat kok jalan kayaknya baru diaspal, kok udah rusak. Nah, itulah. Karena tapi kembali lagi bahwa ketika KPK ya akan memanggil Bobi, saya pikir akan dipanggil gitu ya. Tapi ya tadi saya katakan, apakah terkait dengan keterlibatannya dalam kasus korupsinya atau formalnya, tentu masih akan jauh. Karena tadi saya katakan KPK kan menangkap ini kan memang masih sangat dini sekali. Ya, artinya kalau misalnya nanti 8 miliar diterima atau 20% dari fee itu mungkin akan bisa kemana-mana alirannya. Tetapi kalau yang ini saya lihat ini lebih banyak kepada untuk kepala dinas PU-nya gitu. Nah, kalau tadi ada alternatif dari Mas Boyamin misalnya periksa sebelumnya sebagainya, ya bisa saja gitu kan. Tapi sekali lagi kan memang bukti-bukti itu harus dimiliki gitu, Mas. Oke. Saya menarik ini karena kita akan bertanya terkait dengan apakah memang lebih ke soal bagaimana pemilihan ataupun seleksi kepala dinas kita saat ini. Apakah memang lebih banyak harus meritokrasinya, ataukah kalau saat ini praktiknya lebih banyak karena kedekatan. Nah, sebelum saya lanjut itu kita saksikan jeda, tapi saya ingin pamitkan Mas Yudi yang sudah selesai dan kita akan lanjut bersama Mas Boyamin. Terima kasih Mas Yudi atas apa yang disampaikan hari ini. Semoga bisa memberikan masukan juga kepada kepala daerah terkait dengan ya ini harus benar juga, markup perlu dihentikan demi untuk kesejahteraan masyarakat juga ya Mas. Terima kasih banyak atas apa yang disampaikan Mas Yudi. Terima kasih Mas. Saudara, terima kasih masih di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Masih dengan narasumber saya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman. Mas Boyamin, saya lanjutkan pertanyaan saya. Tadi Anda sempat mengatakan bahwa ini asas keadilan memanggil Bobi oleh KPK. Menurut Anda, apakah ini sebenarnya memanggil Bobi untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan keterangan terkait dengan kasus korupsi di Sumatera Utara, ataukah sebenarnya dipanggil terkait dengan ini kedekatan antara dia dan juga salah satu tersangka yakni kepala dinas PU ini, apakah mungkin saja bisa membuka terang benderang kasus korupsi Sumatera Utara? Menurut Anda seperti apa? Ya, kalau dalam pemahaman saya kan rangkaian ini sangat gampang kok itu. Tadi yang saya tertarik itu adalah rangkaian yang apakah yang bersangkutan itu sejak awal mengurusi kampanyenya Bobi. Ya. Itu yang utama, itu saya pengen melakukan tekanan kepada KPK bahwa yang proses itu kalau bisa digali, maka bagaimana selama perjalanan
Topan ini menjadi kepala dinas PUPR, langsung diangkat selama 4 tahun, bahkan disuruh jadi sekretaris sekot pejabat sekot zaman pilkada. Ketika Bobi harus nonaktif karena dia kampanye, maka bahkan dia dinaikkan jadi sekretaris kota. Itu yang justru harus didalami oleh KPK. Apa kegiatannya, apa rangkaian bahwa dia perannya melakukan jadi tim sukses kampanyenya Bobi. Karena berdasarkan penelusuran teman-teman yang adik angkatan itu yang menyatakan memang dia jadi orang betul-betul powerful di Medan itu gitu. Dan rata-rata yang seangkatan dia ya belum ada yang kepala dinas itu, rasanya belum ada. Saya tanya-tanya baru paling-paling sekretaris dinas lah yang tinggi itu. Jadi ini keistimewaan yang bersangkutan ini harus digali oleh KPK. Kalau tidak digali ya, kalau cuman ini istilahnya hanya difokuskan pada proyek ini dan baru uang muka begitu, justru saya mencurigai KPK jangan-jangan memang sengaja mengotakkan ini supaya tidak menyeret yang lain malah begitu, Mario. Oke, berarti menurut Anda dengan dugaan ini kedekatan antara Bobi dan juga kepala dinas yang menjadi tersangka, kepala dinas PUPR yang menjadi tersangka ini diduga juga Bobi juga ada dalam pusaran kasus korupsi Sumatera Utara. Menurut Anda seperti itu ya? Iya, asas praduga tidak bersalah tetap harus ada pada posisi didalami oleh KPK dengan alat bukti, minimal 2 alat bukti. Apakah ada peran, ada turut serta, atau menyuruh lakukan, atau bahkan level paling minimalisnya membiarkan supaya terjadi dugaan-dugaan korupsi. Nah, maka proyek seluruhnya di Dinas PUPR Pemkot Medan selama 4 tahun terakhir harus diaudit juga oleh KPK, gitu loh, didalami juga gitu. Karena Topan ini kan diduga sudah mengatur proyek yang di provinsi. Lah selama di kota Medan, di Pemkot itu proyek apa yang dia tangani selama 4 tahun itu, dan diduga dengan pemborongnya siapa didalami, sehingga akan nampak di situ gitu. Jadi tidak boleh KPK hanya mengklaster yang baru sedang akan dilakukan proyek di provinsi Sumatera Utara. Justru proyek di Medan selama 4 tahun tidak didalami, digali. Nah itu akan ada peran-peran apa Topan gitu, dan wali kotanya juga Bobi gitu. Apakah ada irisannya atau tidak? Ya itu yang menjadi tugas KPK. Jadi kita tekankan, kita tanda kutip kita paksa KPK harus mendalami sampai sejauh itu gitu. Kalau hanya fokus di sini ya kita curiga bahwa KPK ingin mengklaster atau mengkotakkan persoalan ini hanya di kepala dinas gitu. Dan KPK tidak pernah menyasar kepala dinas. Setahu saya selama ini begitu. Kalau kepala dinas disasar karena tujuannya adalah kepala daerah gitu. Oke. Kalau kita melihat tadi Mas, dari perkataan dari Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, dengan jasa atau imbalan sebesar 4% sebenarnya itu sangat kecil, dan kemungkinan itu hanya memang sampai di kepala dinas PU saja, tidak mungkin sampai, bukan tidak mungkin dalam arti bahwa akan sangat sulit sampai ke kepala daerah, baik itu Bobi dalam kasus ini. Menurut Anda dengan imbalan seperti itu yang seperti dikatakan Mas Yudi tadi, apakah mungkin saja bahwa ini hanya sampai di kepala dinas, atau menurut Anda seperti apa? Kalau 4% itu di awal tahun 2002-2003. Kalau sekarang itu sudah 20%. Di kemarin di Bengkulu itu sudah 20% komisi yang dibagi-bagi gitu. Jadi kalau ini 4% ya memang baru dibakar kepala dinas PUPR, jatahnya dia sendiri, kira-kira gitu dugaannya lah ya. Tapi berapa 16% yang lain kemana? Nah itu juga dibagi-bagi. Ada oknum bisa legislatif juga akan dapat bagian. Kita lihat nanti misalnya gitu dari rangkaian yang selama di Pemkot Medan misalnya, apakah ada rangkaian pada legislatif dan berapa komisi yang dibagi-bagikan itu. Jadi track record itu yang justru penting digali oleh KPK. Nah kalau ini saya yakin minimal itu 17% itu sebenarnya yang akan dibagi-bagi, karena ketahuan dari awalnya adalah proyek jalannya aja yang dikerjakan oleh perusahaan ini jelek gitu. Nah itu justru perusahaan ini juga harus kita gali, perusahaan swasta ini proyek mana aja yang dikerjakan selama 4 tahun terakhir gitu. Dan apakah juga termasuk di seluruh provinsi sebelumnya juga berlaku seperti itu. Jadi bisa menyasar bukan hanya pada posisi pemerintahan yang sekarang, pemerintahan yang kemarin bisa aja juga disasar juga oleh KPK. Jadi ini ibarat Bengawan Solo bisa kemana-mana alirannya begitu, Mario. Berarti menurut Anda 4% ini hanya yang ketahuan ya, sisanya ini masih ada yang beredar lagi ya? Ya ini kan hanya untuk internal
artinya diduga yang berkaitan dengan PUPR. Justru yang tim bisa jadi ada istilahnya TAPD, ada oknum juga di situ legislatif, ada oknum yang lebih tinggi lagi. Itu ada prosentasenya selalu ada di situ gitu. Ada istilahnya ada buku merahnya lah. Kira-kira gitu. Bagaimana proporsi masing-masing itu ada. Dan beberapa kasus yang ditangani KPK misalnya dulu yang oknum DPR RI misalnya itu ternyata kemana-mana juga gitu. Proyek di Kementerian Perhubungan, proyek di kereta api gitu. Itu juga ada pembagian-pembagian, bahkan ada istilahnya sliving fee. Jadi orang yang ikut-ikutan tender tapi kalah terus kemudian dapat jatah preman misalnya begitu. Ini ada yang model-model begitu kalau proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintahan kita gitu. Dan satu catatan, sistem kita LKPP katalog ternyata gampang diatur-atur. Itu perlu bagi LKPP untuk mengkoreksi lagi supaya tidak gampang diatur-atur itu lagi. Misalnya proyek BTS Kominfo itu kan juga diduga pakai katalog misalnya, tapi kerugiannya 8 triliun dari 10 triliun. Itu 80% loh yang diduga ditilep itu kan. Nah, jadi semata-mata kita ini melihatnya pengadaan itu masih bukan hanya bocor tapi jebol gitu. Dan ini seperti yang dikatakan oleh KPK sendiri, proyek jalan jelek semua di Sumatera Utara, dan maka atas aduan masyarakat itu mereka mendalami. Itu bagus, hebat aja, tidak apa-apa dari sisi sepanjang dia mendalami proyek-proyek yang lain yang dikaitkan dengan dua pihak itu tadi. Pihak Topan mana aja selama di Pemkot Medan dia yang ngurusi proyek, dan juga proyek swasta yang ditangani oleh perusahaan swasta ini mana aja yang ditangani begitu. Jadi ini harus dikembangkan ke sana. Kalau tidak, ya sekali lagi itu pasti saya gugat pra peradilan. Dengan proses yang ini kita bongkar apa yang terjadi sebenarnya kedalaman. Karena baru 2 hari aja ini ada orang di APDN itu cerita ke saya bagaimana peran dia Topan ini segala macamnya begitu powerfulnya di Medan gitu, Mario. Oke, Mas Boyamin, ini bagaimana melihat bahwa ini secara korupsi secara umum ya, terkait juga dengan kepala daerah yang menjadi tersangka ini. Kalau menurut Anda, apakah mimpi meritokrasi sebenarnya sudah hilang dari Indonesia ini? Dalam arti bahwa ini yang menyeleksi kepala dinas ini hanya orang-orang dekat saja yang pada akhirnya bisa menempati itu. Menurut Anda seperti apa? Levelnya sudah 90% bahwa tim sukseslah yang kemudian berjaya. Orang-orang yang justru pinter, punya kredibilitas dan punya integritas, biasanya kan nggak mau ikut-ikutan terjun politik. Ini akhirnya ya nggak terpakai begitu. Dan orang-orang yang justru terpakai itu karena merasa kompetensinya kurang, integritasnya kurang, apalagi integritas begitu, dan kemudian pada posisi ini dia kemudian nempel pada politisi, dan kemudian apa yang terjadi ketika dia menjabat, ya jadi koboi begitu. Nah, inilah yang pertanyaan tadi, meritokrasi betul-betul sudah tinggal 10%, itu pun maksimalnya gitu. Kalau minimal itu bicara 90% sudah tidak meritokrasi lagi. Karena apa? Lompatan-lompatan selalu ada dan tim sukses. Jadi kadang-kadang ya begini, istilahnya ganti rezim ya ganti kekuasaan. Orang-orang yang selama ini misalnya prosesnya benar segala macam, tapi tiba-tiba dia tersingkir karena dia nakal segala macam. Nah, pada pemilu berikutnya dia akan berusaha nempel calon yang akan menang, dan dialah jadi tim sukses dan akan menjadi pucuk-pucuk pimpinan di situ gitu. Dan ini sudah rahasia umum, Mario. Oke, saya terakhir, Mas. Ini Presiden Prabowo pada hari Kamis bilang bahwa kita akan perangi korupsi. Tidak lama kemudian di Kamis juga ini OTT terjadi di Sumatera Utara. Menurut Anda ini ada keterikatan atau memang sebenarnya ini ya inginnya Presiden untuk memberantas ini, dan juga ke depan seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat agar kejadian ini tidak dilakukan lagi, terutama oleh pemerintah-pemerintah daerah? Ya, ini karena Pak Presiden itu sudah merasakan korupsi ada di mana-mana. Dari pusat daerah, dari yang level pengadaan kecil, termasuk yang kemarin efisiensi anggaran itu kan beliau tahu bagaimana perjalanan dinasti korupsi, bagaimana akomodasi di korupsi, makan minum aja di korupsi begitu. Catering aja dikorupsi begitu. Dan ini misalnya justru yang parah misalnya di Papua, bagaimana dana otsus untuk judi online oleh Lukas NMB misalnya diduga sudah terkonfirmasi kemarin ada bagaimana itu. Jadi itu sesuatu yang memang memprihatinkan Pak Presiden gitu. Jadi bukan semata-mata menyasar ke Sumatera Utara atau Medan. Ini hampir seluruhnya terjadi di kementerian juga terjadi, lembaga terjadi, pemerintahan daerah terjadi gitu. Istilahnya ini ngoprek anggaran negara.
Nggak ada cerita kemudian misalnya di suatu pemerintah daerah kecil aja gitu hanya untuk membeli plakat aja karena saling untuk berbagi cenderamata kalau ada kunjungan daerah itu pesan 1.500 tapi buktinya hanya 600 yang diterima, yang lain adalah itu tadi fiktif gitu ya, pembayaran fiktif. Hal demikian itu sudah terjadi, istilahnya ngoprek APBD itu. Belum bicara nanti kalau kewenangan misalnya izin tambang, udah selalu banyak masalah di situ sehingga kemudian orang yang bekerja benar atau syaratnya benar sulit untuk mendapatkan izin, tapi orang lain yang diduga kurang benar segala macam malah dapat izin. Diduga dari mana kalau tidak ada urusan uang mengalir? Jadi ini memang tata kelola kita sangat masih buruk. Level kita itu masih mencegah bocor, bahkan mencegah jebol. Sementara negara-negara yang indeks persepsi anti korupsinya tinggi seperti Malaysia dan Filipina, itu mereka berusaha mencegah tiris dan rembes gitu. Istilahnya begitu. Tata kelola baik uang masuk maupun uang keluar, Mario. Oke. Mas Boyamin, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan. Semoga dengan perilaku koruptif ini bisa segera diminimalisir, bahkan dihentikan, dihapuskan di negara kita tercinta ini. Terima kasih sekali lagi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu, Pak.